Shalom alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat berkarya kembali di minggu ini. Kita berdoa. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus kiranya menolong kami sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Senin 22 Maret 2021 kita akan belajar dari Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Judulnya adalah Antara Roti dan Firman Tuhan. Antara roti dan firman Tuhan. Kita baca ayatnya. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengutip ayat ini. Mari kita membaca di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa kait-mengkaitnya antara roti dan firman Tuhan? Kita lihat bahwa roti itu memberi hidup. Dikatakan di ayat tadi adalah bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, sekalipun dikatakan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja. Itu artinya bahwa roti itu memberi hidup. Memberi hidup. Sekalipun bukan dari roti saja manusia hidup. Begitu maksudnya. Roti itu memberi hidup. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi roti itu tetap memberi hidup. Tetapi penekanan di sini tentu adalah hidup secara jasmani. Hidup secara jasmani. Nah, firman Tuhan juga memberi hidup. Kalau roti memberi hidup, yaitu penekanannya kepada jasmani, kehidupan jasmani, di sini juga ditegaskan bahwa firman Tuhan itu juga memberi hidup. Tetapi pemahamannya lebih luas tentunya. Pemahamannya lebih luas. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tidak salah kalau kita mengambil referensi dari perjanjian baru. Toh Tuhan Yesus juga mengutipnya dari perjanjian lama, jadi saling melengkapi. Jadi tidak salah kalau kita melihatnya pemahaman ini, kebenarannya yang mendalam ini dari referensi di perjanjian baru. Misalkan, ketika Tuhan Yesus mengajarkan mengenai roti hidup. Tuhan Yesus mengajarkan mengenai roti hidup. Yang dimaksud roti hidup itu adalah Sang Firman, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan mengenai roti hidup, yaitu Sang Firman, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Itu penekanannya kepada kehidupan secara rohani. Jadi roti hidup itu. Jadi Sang Firman itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri, memberi kehidupan secara rohani. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari dari Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 39. Itu berbicara mengenai roti hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kehidupan secara rohani. Dengan demikian kita tahu bahwa firman Tuhan itu memberi kehidupan secara rohani.
Kalau roti tadi memberi kehidupan secara jasmani, tetapi firman Tuhan memberi kehidupan secara rohani. Ada pertanyaan, apakah firman Tuhan fungsinya sebatas itu? Apakah firman Tuhan fungsinya sebatas itu? Sebatas memberi hidup secara rohani saja? Saya katakan dengan tegas tidak. Tidak. Firman yang adalah makanan rohani itu. Firman Tuhan yang adalah makanan rohani itu. Yang adalah roti hidup itu. Memberi jalan supaya umat Tuhan mendapatkan makanan jasmani. Perhatikan, saya ulangi. Firman Tuhan yang adalah makanan rohani itu, yang adalah roti hidup itu, memberi jalan kepada umat Tuhan untuk mendapatkan makanan jasmani. Mari kita pelajari lebih dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga tersebut. Perhatikan kalimat pertama. Jadi ia merendahkan hatimu. Jadi ia merendahkan hatimu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kata Ibrani anah itu memang bisa berarti humble, ya, bisa berarti rendah hati. Tetapi di sini lebih cocok diartikan membuat merasa bergantung, atau secara negatif itu menekan. Membuat merasa bergantung. Jadi ia yang adalah Yahweh itu, yang adalah Tuhan itu, membuat bangsa Israel merasa bergantung kepadanya. Itu maksudnya. Jadi ia membuat bangsa Israel merasa bergantung kepadanya. Itu lebih cocok. Lebih cocok kalimat itu. Bagaimana caranya Tuhan membuat bangsa Israel merasa bergantung kepadanya? Yaitu kalimat selanjutnya. Membiarkan engkau lapar. Membiarkan engkau lapar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, peristiwa ini terjadi di padang gurun Sin. Padang gurun Sin. Padang gurun Sin terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Bapak, Ibu, kalau kita ikut tur begitu ya, kita akan berangkat dari Kairo, lalu kita menuju terusan Suez karena harus nyebrang di terowongan di bawah terusan Suez itu. Lalu kita akan berhenti di tempat perhentian pertama bangsa Israel itu, yaitu Mara. Lalu kita akan berhenti sejenak di Elim. Nah, kemudian setelah dari Elim, ini ada dua pilihan. Dua pilihan. Ada yang langsung terus ke selatan, itu ke ujung ya, ke ujung semenanjung Sinai, itu bagian bawah, bagian selatan. Itu terkenal dengan kota yang indah, Sam Ersik ya, itu terkenal dengan kota itu. Tetapi ada pilihan yang langsung belok ke arah Gunung Sinai. Nah, biasanya orang akan ke bawah, ke arah selatan, ya, itu di pantai yang indah itu, karena di daerah yang harus dilalui kalau langsung menuju ke Gunung Sinai, itu dikuasai oleh suku Bedoin. Suku Bedoin, yang mereka menguasainya secara penuh. Mereka merasa memiliki tempat itu. Jadi cukup berbahaya. Cukup berbahaya. Tapi saya beberapa kali lewat sana. Nah, ini untungnya ketika lewat sana. Jadi dari Mara ke Elim sebentar, lalu melewati padang gurun Sin. Padang gurun Sin termasuk nanti melewati yang namanya Rafidim. Rafidim ini bisa dikatakan ya masih masuk padang gurun Sin, walaupun sudah dikatakan di tempat lain itu ya Rafidim. Tetapi itu perjalanan dari Rafidim lalu menuju ke Saint Catherine atau di bawah kaki Gunung Sinai itu. Nah, itu padang gurun yang tandus, Bapak Ibu. Padang gurun yang tandus. Pohon-pohonan sedikit. Ya paling kalau kita lihat di perjalanan itu ada pohonan besar.
Itu namanya pohon akasia. Pohon akasia itu pohon yang besar, paling satu, lalu berapa kilometer lagi, satu lagi, begitu. Jarang menemukan oase, kecuali musim hujan biasanya ada genangan-genangan di sekitar itu, di sekitar pohon itu. Jadi padang gurun Sin ini padang gurun yang tandus. Dan peristiwa ini terjadi di padang gurun Sin. Yang kemudian Tuhan nanti akan memberkati mereka dengan roti dari surga. Bapak Ibu, mengapa Tuhan membiarkan bangsa Israel itu kelaparan? Mengapa Tuhan membiarkan bangsa Israel lapar? Bapak Ibu, ini mengingatkan atau memperingatkan orang yang sombong, yang seakan-akan bisa hidup sendiri. Menghajar mereka yang merasa tidak perlu bergantung kepada Tuhan. Itu maksudnya. Jadi ketika Tuhan membiarkan mereka lapar, dikatakan di ayat itu, membiarkan engkau lapar. Itu memperingatkan mereka supaya tidak sombong. Memperingatkan mereka atau menghajar mereka yang seakan-akan tidak butuh Tuhan. Tidak mau bergantung kepada Tuhan. Tapi selanjutnya dikatakan di ayat itu, dan memberi engkau makan mana. Dan memberi engkau makan mana. Maksudnya apa? Ini mencelikkan mata mereka. Orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mau bergantung kepada Tuhan. Bahwa sumber kehidupan adalah Tuhan sendiri. Sumber kehidupan adalah Tuhan sendiri. Sehingga seharusnya mereka bisa menjadikan bahwa, dikatakan di bagian yang agak akhir, manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Seharusnya mereka bisa berpikir ketika mana itu diturunkan. Itu maknanya sangat dalam. Sangat dalam. Jadi Tuhan membiarkan mereka lapar lebih dahulu. Biarin saja. Ini orang-orang sombong. Orang-orang yang angkuh. Orang-orang yang tidak mau bergantung kepada Tuhan. Lalu diberi makan. Jadi mereka seharusnya memahami bahwa mereka hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Itu maksudnya. Intinya apa? Intinya adalah bahwa roti memberi kehidupan jasmani. Tetapi firman Tuhan memberi kehidupan rohani. Sekaligus menunjukkan jalan untuk manusia mendapatkan kebutuhan jasmani. Saya akan ulangi, ini penting. Roti memberi kehidupan jasmani. Tetapi firman Tuhan memberi kehidupan rohani sekaligus memberi jalan bagi manusia untuk mendapatkan kebutuhan jasmani. Itu intinya ayat tersebut. Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita berkaitan dengan firman Tuhan ini? Ada 3 hal. Pertama, jangan hanya fokus kepada perkara jasmani dan lupa pada perkara rohani. Jangan hanya fokus kepada roti dan lupa kepada firman Tuhan. Kedua, utamakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang memberi hidup secara rohani bagi Anda dan saya. Tetapi perhatikan ini, sekaligus memberi jalan untuk kita bisa mendapatkan perkara jasmani. Ini luar biasanya firman Tuhan. Utamakan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang memberi hidup secara rohani. Rohani Anda dan saya akan hidup kalau ada firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu akan memberi jalan, memberitahu
bagaimana mendapatkan kebutuhan jasmani. Itulah sebabnya dikatakan bahwa manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Yang ketiga, untuk mendapatkan perkara jasmani itu, roti itu, makanan itu, ya standarnya adalah firman Tuhan. Standarnya adalah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Mungkin ada orang yang sombong. Ya, saya pikir Bapak Ibu tidak demikian. Mungkin ada orang yang sombong karena merasa cukup secara jasmani. Apa-apa cukup, makan, minum, pakaian, apapun cukup, bahkan lebih. Kemudian dia lupa akan firman Tuhan. Ingat, yang fana itu akan segera berlalu. Tetapi dia tidak mendapatkan yang kekal. Karena dia tidak mendapatkan firman Tuhan. Itu peringatan yang sangat keras. Sehingga bagi kita, bagi Anda dan saya, jangan sombong. Kalau memiliki sesuatu untuk mendukung kehidupan jasmani kita. Tetapi firman Tuhanlah yang harus kita utamakan. Bapak Ibu, ketika kita bekerja, sesuaikan. Tolak ukurnya, standarnya adalah firman Tuhan. Kalau kita ingin mendapatkan perkara jasmani, mendapatkan uang yang banyak untuk membeli roti itu, kita dengan cara berjudi misalkan, oh tidak benar, jelas tidak benar. Korupsi misalkan, jelas tidak benar, jelas tidak benar. Bapak Ibu, kita ini orang percaya yang hidupnya oleh firman Tuhan. Jadi mencari kehidupan jasmani juga standarnya firman Tuhan. Jangan mencuri, jangan menipu, jangan berbohong, jangan korupsi, jangan berjudi, jangan menjual barang-barang yang haram dalam satu ketiga. Kita pakai kata haram. Jangan menjual barang-barang yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Bapak Ibu, itu bukan umat Tuhan, itu bukan orang percaya. Kalau orang percaya akan melakukan sesuatu, standarnya adalah firman Tuhan. Mari kita berjuang untuk kehidupan ini. Silakan Bapak Ibu berusaha untuk mendapatkan kebutuhan jasmani. Tapi ingat, utamakan firman Tuhan dan standar firman Tuhan, standarnya, tolak ukurnya dari kegiatan Anda dan saya untuk mendapatkan hal-hal jasmani tersebut. Maka firman Tuhan ini akan hidup di dalam diri kita dan berlaku dalam hidup kita. Bahwa manusia, bahwa Anda dan saya hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman atau segala sesuatu yang diucapkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah mempelajarinya. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya ketika kami bekerja, tolak ukur standarnya adalah firman Tuhan. Tidak lepas dari itu. Dan kami mengutamakan firman Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu hidup kami adalah berdasarkan firman Tuhan. Hidup kami diisi oleh firman Tuhan, dan firman Tuhan itu juga yang akan menuntun kami untuk mendapatkan hal-hal jasmani. Terima kasih atas firman-Mu, Roh Kudus, yang menolong kami untuk melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa